Maka dari itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa hadis dhaif masih bisa dijadikan pedoman. Yang pertama tuh alla yashtadda dha'fuh, ya. Kemudian yang kedua, an yandarija tahta aslin syar'iyyin mubah. Yang namanya mengamalkan hadis dhaif itu bisa dilakukan apabila amalan yang ditarghib, yang dimotivasi dengan hadis dhaif tersebut adalah amalan yang masih masuk ke dalam dasar syariat yang diperbolehkan. Ya, kenapa dia masuk ke dalam dasar syariat yang diperbolehkan? Oh, berarti karena ada hadis atau ada dalil yang lain yang memiliki status yang lebih kuat, yang kemudian mengarahkan untuk mengamalkan amalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, nafsin la tashba'u, 'ainin la tadma'u, wa a'malin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyamul qiyam wa tilawatil Qur'an wa hafadna min jami'id dunubi wal atham warzuqna kamalal mutaba'ah bi sayyidil akwan. Ahbabana la fadil jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang dipenuhi dengan keberkahan ini kembali kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab al-Ashab, salah satu dari 4 bulan yang masuk ke dalam kategori al-ashhurul hurum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 12 bulan sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian di dalam hadisnya menjelaskan dan merincikan bulan haram itu apa saja dengan mengatakan salasatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. 3 bulan yang berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga
Muharram. Kemudian yang satu terpisah, yaitu bulan Rajab. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, maka di dalamnya ada perhatian khusus dari syariat terkait keistimewaannya dan juga terkait apa yang hendaknya kita jadikan sebagai amalan tambahan bagi kita dari amalan-amalan yang sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait bulan Rajab ada beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai amalan sunnah. Yang pertama adalah berpuasa. Kita tidak memungkiri bahwa di sana ada beberapa hadis yang jika dilihat status periwayatannya disebut sebagai hadis dhaif. Namun sikap kita ulama ahli sunnati wal jamaah terkait hadis dhaif ini tidak serta-merta dibuang, dan sikap kita jelas terkait hal itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatal abrar, di mana beliau menjelaskan bahwasanya hadis dhaif bisa dijadikan sebagai salah satu dalil bagi kita untuk menjadi amalan dengan 3 syarat, dan ini sering kita sampaikan di beberapa majelis kita. Syarat-syarat tersebut yang pertama adalah alla yashtadda dha'fuh. Jangan sampai dhaifnya ini adalah dhaif yang keterlaluan, karena level dhaif itu sendiri nanti ada level-levelnya, Pak. Ya. Kedhaifan itu sendiri ada derajat-derajatnya. Ada yang dhaifnya masih diterima, ada yang dhaifnya sudah tidak bisa diterima. Karena satu hadis bisa menjadi dhaif itu manakala syarat-syarat dari kesahihan sebuah hadis tidak bisa dipenuhi secara keseluruhan. Artinya apabila ada satu saja syarat untuk menjadi hadis sahih itu tidak terpenuhi, maka hadis tersebut bisa dihukumi sebagai hadis dhaif. Nah, syaratnya itu kan banyak, ya. Kata Imam Al-Baiquni, untuk menjadi hadis sahih itu syaratnya adalah awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda lam yu'al yarwihi adlun dhabitun fi mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Bahwa syarat untuk menjadikan sebuah hadis atau riwayat itu menjadi hadis sahih, ya, yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Itu syarat yang pertama. Walam yushadda, dan kemudian periwayatan hadis tersebut tidak ada syudzud. Apa itu syudzud? Mukhalafatu thiqati man huwa awthaqu minhu. Apabila ada perawi yang thiqah, ada perawi yang memiliki kriteria atau terpenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi seorang perawi, kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut berbeda isi riwayatnya atau berbeda redaksi riwayatnya, ya, meskipun terkadang isinya sama, kandungannya sama, tujuannya sama, namun redaksinya berbeda terhadap orang yang lebih thiqah dari dia. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, awaluha sahihu wa mattasal isnaduhu lam yushadda lam yu'al. Tidak ada illah, tidak ada kecacatan yang tersembunyi dalam riwayat tersebut, dan ini tidak bisa diketahui kecuali oleh orang yang memiliki pengalaman yang panjang di dalam ilmu hadis riwayatan wa dirayatan.
Kemudian syarat yang selanjutnya ada syarat pada perawi. Yang 3 ini syarat pada sanad. Apa yang menjadi syarat pada perawi? Yarwihi adlun, diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil. Apa itu adil? Al-istiqomah fid dini wal muru'ah. Adil itu adalah keistiqomahan dia di dalam agama dan juga di dalam kewibawaan, di dalam membawa ilmu. Ini definisi adil, ya. Al-istiqomah fid din wal muru'ah. Makanya nggak bisa tuh diterima periwayatan orang yang bahkan meludah ke arah kiblat, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita berludah, membuang ludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan kita. Ini sampai Al-Imam Al-Bukhari ketika hendak meriwayatkan hadis dari seseorang, begitu dilihat orang ini ngebuang ludah ke arah kiblat, nggak jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Kenapa? Karena ini sudah tidak istiqomah fid din wal muru'ah. Dhabitun. Kemudian periwayatan yang syarat yang selanjutnya adalah harus diriwayatkan dari orang yang dhabit, orang yang memiliki dokumentasi terhadap periwayatan dia, baik secara hafalan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, ya, di dalam memorinya, ataupun tulisan berupa kitab, ya. Ada dhabat fis sudur, ada dhabat fis sutur. Ada dokumentasi berupa hafalan, ada dokumentasi berupa tulisan. An mithlihi, dari awal sanad ila muntahahu, sampai akhir sanad, sampai kepada si perawi yang mengeluarkan hadis tersebut, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Tabrani, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmidzi, dan lain-lainnya. Itu mata rantainya kepada Rasulullah harus memiliki syarat-syarat tersebut. Nah, ini jamaah sekalian, ada satu saja yang cacat jadi hadis dhaif. Nah, nanti para ulama kemudian melakukan penelitian, melakukan analisa berapa kira-kira syarat yang tidak terpenuhi. Kalau satu saja sudah menjadi dhaif, apalagi semua syarat tidak terpenuhi. Makanya tadi ada istilah alla yastadda dha'fu. Maksud dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang alla yastadda dha'fu, artinya apabila sebuah hadis hanya satu misalkan yang tidak terpenuhi kriterianya untuk menjadi hadis sahih, maka dia disebut hadis dhaif. Hanya saja ini belum begitu dhaif, ya, karena syarat-syarat yang lain masih terpenuhi. Nah, artinya jamaah sekalian, ketika kita dihadapkan pada satu pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita jangan serta-merta kemudian mendengar hadis dhaif langsung, kalau kata orang Poris, badan kita kekiring. Apa tuh kekiring? Yang ngerasa apa sih ini hadis dhaif, jangan dipakai. Itu jangan begitu. Bedain Bapak Ibu sekalian antara hadis dhaif dengan hadis palsu, ya. Kita nih orang awam, jangan sok-sokan kemudian begitu dengar satu istilah lantas jadi orang si paling agamis, lantas jadi orang si paling pengen menjaga kemurnian agama. Seberapa sih wawasan keagamaan kita sampai-sampai ketika kita mendengar hadis dhaif langsung kita itu merasa bahwa ini adalah pelecehan terhadap Rasulullah? Enggak. Ulama zaman dulu juga banyak yang pakai hadis dhaif. Kenapa? Karena ilmu mereka luas, tidak langsung serta-merta meninggalkan hadis tersebut begitu saja, kecuali itu hadis palsu. Nah, kalau hadis palsu nggak ada tawar menawar, ya. Bedain palsu sama lemah, ya. Bedain palsu sama lemah. Pemain bola ada yang palsu, ada yang lemah. Yang lemah bisa jadi asli, cuman karena cedera jadi lemah, ya, karena udah main 90 menit, ya, kemudian masuk
babak pertambahan waktu, begitu babak pertama dia udah capek, lemah tuh ya, nendangnya salah, goceknya salah. Tapi dia pemain bola profesional. Saya bukan sedang hasyalillah, nggak mungkin kita nyamain hadis Nabi dengan pemain bola. Cuma maksud kita di sini adalah lemah itu bukan berarti palsu ya. Tapi kalau hadis palsu emang itu bukan Nabi yang ngomong ya, bukan Nabi yang membicarakan ya. Kalau hadis dhaif ini masih ada kemungkinan besar Nabi yang ngucapin, cuma ada permasalahan dari si perawinya atau jalur periwayatannya ya. Mungkin ada salah satu orang yang ternyata dalam meriwayatkan hadis tersebut dia tidak memenuhi kriteria sebagai seorang perawi dan lain-lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan. Maka dari itu kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, dan ini disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa hadis dhaif masih bisa dijadikan pedoman. Yang pertama tuh alla yashtadda dha'fuh ya. Kemudian yang kedua an yandarija tahta aslin syar'iyyin mubah. Yang namanya mengamalkan hadis dhaif itu bisa dilakukan apabila amalan yang ditarghib, yang dimotivasi dengan hadis dhaif tersebut adalah amalan yang masih masuk ke dalam dasar syariat yang diperbolehkan ya. Kenapa dia masuk ke dalam dasar syariat yang diperbolehkan? Oh, berarti karena ada hadis atau ada dalil yang lain yang memiliki status yang lebih kuat, yang kemudian mengarahkan untuk mengamalkan amalan tersebut. Misalkan Bapak Ibu sekalian ngedapetin hadis yang membicarakan tentang keutamaan puasa Rajab, kemudian dinilai oleh para ulama hadis ini dhaif. Terus jangan langsung berkesimpulan, oh saya kagak mau ngamalin puasa Rajab. Kenapa? Hadisnya dhaif. Berapa hadis yang ente baca? Berapa hadis yang ente hafal? Enggak sih, enggak hafal. Terus tahu dari mana itu dhaif? Dari Ustadz Fulan. Yang mana hadis yang dhaifnya? Enggak tahu juga Pak Ustadz. Kalau enggak tahu ngapain tiba-tiba bikin kesimpulan mujtahid bukan apa bukan ya. Cuman gara-gara denger dari Ustadz Fulan, oh ini hadis-hadis Rajab dhaif. Coba sebutin yang dhaif yang mana saja. Masih ada hadis yang di situ memiliki status yang sampai kepada derajat sahih ya. Kemudian itu yang kita jadikan sebagai pedoman utama. Nah, hadis-hadis yang dhaif itu hanya diamalkan sebagai targhib, pemotivasi saja, bukan sebagai landasan utama diperbolehkannya. Itu begitu. Kemudian yang ketiga an yakuna fi fadhailil a'mal, hadis yang dhaif itu boleh diamalkan kalau dia masuk ke dalam kategori hadis yang berbicara tentang fadhailul a'mal, keutamaan amalan. Nah, sekarang coba ayo kita praktekkan ya di dalam majelis kita pada pagi hari ini. Ada beberapa hadis yang memang kita tidak pungkiri oleh para ulama ini dihukumi sebagai hadis dhaif ya. Kemudian perlu kita ketahui juga pendhaifan sebuah hadis itu bisa jadi tidak begini, pendhaifan sebuah hadis itu bisa jadi terjadi di dalamnya khilaf di kalangan para ulama hadis ya. Bapak dengan antum misalkan nih sama-sama ulama hadis nih berdua nih ya, atau misalkan ya saya sama Pak Haji Haidir, kita sama-sama belajar ilmu hadis, terus datang riwayat ke kita. Setelah saya teliti dengan riwayat saya menghukumi ini dhaif. Pak Haji Haidir sebagai ulama yang juga berkecimpung di dalam ilmu hadis, ternyata sanad yang sampai ke beliau ya itu adalah hadis yang sahih, hadisnya sama, sehingga beliau menghukumi sahih, saya menghukumi dhaif. Ini majal ijtihad, ini ruang lingkup ijtihad namanya untuk menghukuminya. Sehingga kita dapati bahwa terkadang sebuah hadis bisa jadi menurut ulama fulan sahih, menurut ulama fulan dhaif. Anda mau pakai yang mana?
begitu. Makanya disinilah berfungsinya satu ungkapan para ulama, man kathura ilmuh qalla inkaruh. Orang yang wawasannya luas, ilmunya banyak, maka sedikit pengingkarannya, begitu ya. Dan ini penting untuk kita fahami jamaah sekalian, agar kemudian kita tidak langsung meninggalkan hadis dhaif begitu saja dan merasa bahwa oh ini nggak bisa dijadikan sebagai landasan dan pedoman sama sekali. Taib jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Lataiful Ma'arif fi ma limawasimil 'ami minal wadhaif ada beberapa amalan hadis, ada beberapa riwayat hadis yang membicarakan tentang puasa Rajab. Kemudian di sini hadis tersebut dhaif. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad beliau kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dikatakan wa kharraja Ibnu Majah aidan bi isnadin fihi dha'fun. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah ya. Sunan Ibnu Majah ini siapanya Sunan Giri? Ini Sunan Ibnu Majah ini, sunannya di sini nama kitab ya. Sunan di sini nama kitab ya, isinya hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya itu meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad nyambung sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi fihi dha'fun, di dalamnya ada kedhaifan. Kenapa? Karena mungkin ada cacat atau ada syarat yang tidak terpenuhi dari sisi salah satu perawinya. Sanadnya menyambung ya, fulan ketemu dengan fulan, ketemu dengan fulan, ketemu dengan fulan, cuman bisa jadi salah satu dari perawinya itu ada yang tidak memenuhi kriteria. Seperti apa misalkan? Contoh tadi ada mudhabat, dia tidak memiliki ketelitian ya, tidak memiliki ketelitian di dalam meriwayatkan hadis, karena misalkan dia itu pikun ya. Ini ada ulama, ada orang meriwayatkan hadis, itu bisa jadi ketika dia meriwayatkan hadis ini kepada si fulan, kesehatan otaknya masih oke ya. Saya meriwayatkan hadis pada Pak Haji Haidir, kesehatan otak saya masih oke. Begitu saya masuk umur 80 tahun, ada santri datang ke saya meriwayatkan hadis ke dia, tapi dalam keadaan saya udah pikun. Itu nanti jalur sanad saya kepada si santri tersebut itu bisa berubah, Pak. Ya. Jalur yang lewat dia itu bisa jadi dhaif. Gara-gara apa? Gara-gara di masa di mana saya meriwayatkan kepada orang tersebut, kondisi hafalan saya sudah berubah. Tuh, makanya nggak gampang nilai ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Itu kerjaan para ulama yang sudah bertahun-tahun fokus untuk ilmu hadis aja, nggak mikirin yang lain, nggak mikirin pemilihan RT, nggak mikirin pemilihan RW, nggak mikirin pemilihan lurah aja betul ya, nggak mikirin itu. Dia mau udah fokus pokoknya meneliti hadis aja sepanjang waktu. Nah makanya di sini dikatakan Al-Imam Ibnu Majah juga ada salah satu riwayat di dalam kitabnya itu yang terdapat kedhaifan di dalamnya, padahal nyambung sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi nyambung aja belum tentu menjamin itu hadis menjadi hadis sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an siyami Rajab. Kurang jelas apa tuh redaksinya ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah, melarang kita untuk melakukan puasa Rajab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan puasa Rajab.
Artinya ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini puasa Rajab ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata larangan melakukan puasa Rajab tersebut ada di hadis yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif. Baik. Kemudian ada hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah, annahu kana yadribu akuffar rijali fi shaumi rajabin hatta yad'uha fit ta'am. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah satu ketika mukul telapak tangan orang yang lagi puasa Rajab sampai orang tersebut harus meletakkan tangannya di mana? Di makanan. Jangan puasa artinya. Ya, jangan puasa. Yaqulu ma rajabun inna rajaban kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah falamma kana al-islamu turik. Apa itu Rajab? Rajab itu adalah adalah bulan yang dimuliakan atau diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian ketika Islam itu datang, perilaku tersebut ditinggalkan. Nah, ini riwayat-riwayat kayak begini, jamaah sekalian, seringkali digunakan untuk kemudian melarang kita melakukan puasa Rajab, karena dianggapnya riwayat-riwayat tersebut secara jelas, secara eksplisit menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan puasa Rajab, termasuk para sahabat pun demikian. Ya, kemudian dengan hadis dari Sayyidatina Aisyah. Kalau tadi hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadisnya mungkin dhaif. Ya, hadisnya dinilai oleh sebagian ulama dhaif. Isinya melarang puasa Rajab. Jadi kalau kita Nabi ngelarang puasa Rajab, hadisnya dhaif kok, udah kerjain aja puasa Rajab. Ya. Tapi ada hadis yang kemudian hadis tersebut adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sayyidatina Aisyah bilang, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran qattu illa Ramadan. Enggak pernah saya ngelihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara keseluruhan dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Nah, ini hadis juga sering dilakukan oleh orang yang melarang puasa Rajab. Hadis ini sering dijadikan pedoman oleh orang yang melarang melakukan puasa Rajab. Ngapain puasa Rajab? Orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah puasa full kecuali di bulan Ramadan. Maka dari itu jamaah sekalian, dalam melakukan sebuah amalan itu yang kita dengar nasihatnya adalah nasihat ahli fikih, bukan nasihat ahli hadis. Kecuali ahli hadis itu juga merangkap ahli fikih. Kenapa? Bedain antara riwayat dengan kesimpulan riwayat. Tuh, bedain. Misal, saya ambil contoh begini. Bapak kalau buka kitab Bulughul Maram, itu di bab yang pertama ada kitabut Thaharah. Di hadis yang nomor 2 atau hadis yang nomor 3, Nabi bilang begini, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu nggak bisa dinajiskan oleh benda apapun. Itu kan kalau kita baca hadis itu, sesungguhnya yang namanya air itu nggak bisa dibuat menjadi najis oleh benda najis apapun. Apa yang terbersit di benak kita? Kalau sekarang Bapak punya air segini, ya, kejatuhan darah setetes, pakai hadis yang tadi, ini masih boleh dipakai buat wudu nggak?
Boleh kan? Kalau kita punya air satu botol segini nih, dikit kejatuhan darah, setetes kah, 2 tetes kah, nggak ngerubah warnanya, nggak ngerubah sifatnya, berarti masih boleh buat wudhu. Kenapa? Karena Nabi bilang dengan jelas, innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu nggak bisa dibikin najis oleh apapun. Tapi kenapa dalam madhab Syafi'i disebutkan bahwa yang namanya air kurang dari 2 kula, kalau dia kemasukan benda najis seberapapun banyaknya atau sedikitnya, baik berubah sifatnya atau enggak berubah sifatnya, kalau dia kurang dari 2 kula, hukumnya berubah menjadi air mutanajis, nggak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Berarti kalau kita pakai dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bilang, oh ini air kurang dari 2 kula, kemasukan darah 2 tetes, berubah nggak hukumnya? Berubah. Boleh nggak dipakai buat bersuci? Nggak boleh. Loh kan tadi Nabi bilang innal ma'a la yunajjisuhu syai'. Hah? Oke, karena ukurannya. Tapi kalau kita tadi bilang tuh dari hadis Nabi itu, hadis Nabi bilang ukuran nggak? Enggak kan? Terus kenapa harus ada ukuran-ukuran? Dari mana Imam Syafi'i bikin ukuran-ukuran? Ya, padahal Nabi dengan jelas bilang innal ma'a, air itu nggak ada ukuran kan di sini. La yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu nggak bisa dibikin najis oleh benda apapun. Kalau kita ngambil kesimpulan dari satu hadis ini saja, air itu mau banyak mau dikit kemasukan najis, berubah atau nggak berubah sifatnya, nggak bakal jadi najis. Cuman kan itu baru satu riwayat, Pak. Lihat hadis-hadis yang setelahnya. Di hadis-hadis yang setelahnya baru Rasulullah bilang, baru di situ Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Bulughul Maram bilang, ya, ada klasifikasi jumlah air. Kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam riwayat yang berikutnya, Rasulullah bilang, idza kathural ma'u lam yahmilil khabath. Air itu kalau banyak nggak akan terkontaminasi dengan yang namanya najis. Oh, begitu kita baca riwayat yang kedua, baru di sini ada pengklasifikasian jumlah air. Kalau tadi riwayat yang pertama mutlak, nggak ada tuh pembatasan, mau banyak mau dikit kemasukan najis, aman. Baru di sini Nabi bilang idza kathural ma'u lam yahmilil khabath. Kalau air itu banyak, dia nggak akan terpengaruh oleh najis. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman logika terbaliknya, air yang terkontaminasi oleh najis adalah air yang sedikit. Itu begitu, Pak. Ya, makanya jangan cuma ngelihat hanya satu riwayat saja. Di sini Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi melarang puasa Rajab. Terus dengar Sayyidatina Aisyah bilang Nabi nggak pernah puasa 1 bulan full kecuali puasa Ramadan. Hah? Kalau cuma ngelihatnya satu hadis doang, ya wes kelar, Pak. Amalan kita malah justru berantakan. Makanya dalam beramal itu ngikutin fatwa ahli fikih. Ya, dengan catatan tadi kita boleh ngikutin fatwa ahli hadis kalau dia juga merangkap sebagai ahli fikih. Seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi ini punya banyak kitab di dalam hadis. Bahkan beliau nulis ilmu hadis dalam seperti kitab beliau Tadribur Rawi, ya. Tapi beliau juga ahli fikih. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, beliau ini Amirul Mukminin fil hadis, tapi beliau juga adalah ahli fikih. Itu begitu. Kenapa? Karena para ulama dulu itu untuk menyimpulkan hukum kagak cuman ngeliat satu riwayat langsung disimpulkan hukum, enggak, dikumpulin dulu, dilihat dari berbagai sudut pandang, kemudian ini riwayat statusnya apa, sahihkah, hasankah, dhaifkah, udah semuanya dikumpulin, kemudian mereka nilai lagi, ini riwayat yang kalau ada pertentangan nih, kontradiksi dalam satu permasalahan,
dilihat dulu mana ucapan Nabi yang lebih lama, mana ucapan Nabi yang lebih baru. Karena bisa jadi yang baru ini adalah penghapus dari yang lama. Atau apakah ini pakai metode al-am wal khos, oh ini ucapan Nabi sifatnya umum tapi ini adalah sifatnya khusus, ya. Atau ini sifatnya mutlak, ini adalah muqayyad. Atau ini ditujukan kepada satu kaum tertentu tapi ini ditujukan secara umum. Itu begitu Pak, nggak gampang, ya. Makanya kita jangan sok-sokan, oh ini nggak ada hadisnya, oh ini hadisnya begini, hadisnya begini. Karena saya ingin memurnikan agama saya pengen melakukan segala sesuatu ini sama persis dengan yang dilakukan Nabi. Loh, Nabi aja tadi bilang tuh dalam contoh air begitu. Ya, bilang yang pertama nggak jadi masalah, mau banyak mau dikit. Bilang di hadis yang kedua ternyata kalau banyak nggak masalah, kalau dikit bisa jadi masalah. Ya, jangan kemudian kita langsung ini dhaif, nggak bisa diikutin. Kita pengen pemurnian agama, pemurnian tauhid yang sama persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang mohon maaf, perbuatan yang kita anggap sebagai sesuatu yang sama persis dengan Rasulullah, ketika dihadapkan pada satu fakta di mana para sahabat sepakat melakukan itu, lalu kita berani ngambil satu hadis dari lisan Nabi, ninggalin apa yang dicontohkan oleh sahabat. Nah, ada riwayat hadis nih, ya, ada riwayat hadis. Terus kita ikutin satu riwayat itu, yang dengan dalih dengan kita ngikutin riwayat itu adalah amalan yang paling persis dengan Nabi. Tapi ternyata apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Yang sebetulnya sahabat nggak mungkin melakukan itu kalau bukan karena nyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kecuali kalau Anda berdewasa dalam berkhilaf. Oh, saya mau ngikutin yang ini aja, kalau yang lain mau ngerjain ya silakan, masing-masing ada dalilnya, ya silakan aja. Tapi kalau kemudian menganggap bahwa apa yang Anda lakukan itu udah yang paling sahih, sesahih-sahihnya, inilah yang menjadi musibah. Terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj meriwayatkan dengan sanad beliau yang tersambung kepada Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan haram, di bulan-bulan haram, ya. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail, dan sholat yang paling mulia, ya, adalah sholat yang paling mulia setelah sholat fardu adalah sholat malam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kemudian para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardhahum bilang, oh ternyata disunnahkan puasa pada bulan-bulan haram, ya. Tapi bagaimana tadi dengan larangan tadi? Akhirnya para ulama membuat kesimpulan begini, ya. Ini ada hadis dari Sayyidina Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj dengan sanad kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang keafdalan puasa di bulan-bulan haram. Tapi ada riwayat juga Nabi melarang puasa di bulan Rajab, padahal bulan Rajab adalah salah satu bulan haram.
ya, maka dikatakan oleh para ulama berpuasa di bulan haram dianjurkan tidak dilakukan secara keseluruhan, ya, tapi dilakukan sebagian saja. Sebagaimana nanti di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban ada riwayat dua tuh. Ada riwayat bulan Sya'ban puasa secara full, ada riwayat di bulan Sya'ban dilarang puasa setengah. Ya. Dari tanggal 15 dari nisfu sampai akhir. Pelarangan puasa di bulan Sya'ban dari nisfu sampai akhir itu dilarang bagi mereka yang tidak menyambung dengan puasa di tanggal yang sebelumnya. Tanggal 14 dia nggak puasa, ya, cuman dia mulai puasa dari tanggal 15 sampai menjelang Ramadan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia berpuasa dari tanggal 14 atau dari tanggal yang sebelum-sebelumnya, mau dia berpuasa sampai lewat tanggal 15 pun nggak jadi masalah. Wahakadha ayuhal ahbab, ya, maka dari itu kita tidak melihat satu hadis, ya, hanya, atau kita tidak melihat sesuatu itu hanya dari satu riwayat saja, ya, kita tidak melihat satu hukum hanya dari satu riwayat saja, dari satu riwayat saja. Wahakadha, maka dari itu muliakanlah bulan ini dengan sebaik-baiknya. Setidaknya kalau kita tidak berpuasa di bulan Rajab dengan niat puasa Rajab, minimal kita puasa di bulan Rajab pada saat Senin Kemis, Ayyamul Bid dan Ayyamus Sud. Tahu Ayyamus Sud? Tar puasa akhir bulan, lempengan kagak ada bulan. Itu sunnah tuh 3 hari. Tanggal 27, 28, 29. Itu puasa tanggal itu disunnahkan di semua bulan. Disunahkan di semua bulan kecuali hari terakhir di bulan Sya'ban, karena nggak boleh puasa pada yaumus syak, ya, hari dimana orang ragu ini udah masuk Ramadan atau masih Sya'ban, ya, tanggal 30 Sya'ban tuh. Ini istiqmal menurut siapa? Oh, menurut ini yang ru'yahnya nggak kelihatan jadi di istiqmal. Oh, tapi menurut fulan kan Sya'bannya cuma 29 hari. Makanya tanggal 30 itu dikhawatirkan ternyata dalam satu ijtihad udah masuk ke dalam Ramadan, maka tidak diperbolehkan puasa di tanggal 30, Tapi di semua bulan, ya, untuk puasa di akhir bulan Ayyamus Sud itu lawan dari Ayyamul Bid. Bid itu putih, Sud itu hitam. Disebut putih karena ada rembulan. Ya, disebut putih karena ada rembulan. Hakadha ayuhal ahbab, ya. Jadi minimal kita puasa Senin Kemis, kita puasa di hari Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 pada saat bulan sedang bulat-bulatnya. Nah, itu amalan udah pasti nggak jadi khilaf di kalangan ulama tuh. Terus ada kaitannya nggak dengan Rajab? Ya, jelas ada kaitannya. Di mana kaitannya? Kaitannya adalah pahala dilipat gandakan karena tuh amal soleh dilakukan di bulan haram, yaitu bulan Rajab, ya. Jadi kata sebagaimana kedoliman dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan dosanya oleh Allah, maka kebaikan pun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kan tadi di ayat tadi yang di awal kita baca, Allah bilang fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan dolimi diri kalian terutama di bulan-bulan haram tuh, jangan mendolimi diri kalian dengan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dosanya dilipat gandakan. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak mendolimi dirinya di bulan-bulan haram dengan dia taat kepada Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi pahala puasa sunnah Senin Kemis, pahala puasa sunnah Ayyamul Bid,
ya puasa sunnah dahar, puasa Daud ya, atau ayyamus sud yang dilakukan di bulan Rajab dan di bulan haram yang lainnya, itu juga akan dilipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab.